Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Nama saya Aditya Septiadi, NIM 34021901173, kelas manajemen D tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 pertemuan ke-7, yaitu materinya yang ke-1 Profitability Index PI, yang kedua Break Even Point BEP, ketiga profitability ratio PR, yang terakhir benefit cost ratio atau BC. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang ke satu, profitability index PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Profitability index rumusnya itu sama dengan nilai aliran masuk per nilai investasi. Jika PI lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi tersebut tidak layak dijalankan. Yang kedua, break even point BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue TR sama dengan total cost. Rumus BEP unit sama dengan package cost per price unit, price per unit dikurangi variable cost atau per unit. BEP rupiah rumusnya adalah sama dengan package cost per variable cost 1 per price. Yang ketiga, profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin PM, earning power EP, return of investment ROI, dan rehabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Yang ke-1 profit margin rumusnya itu PM. Rumusnya itu NOI per NS kali 100%. 2 earning power EP NOI per TA kali 100%. Yang 3 return of investment ROI, rumusnya itu NOI per TI kali 100%. 4 rehabilitas modal sendiri, rumusnya itu sama dengan RAT per MS kali 100. Yang terakhir, benefit cost ratio BC. Benefit cost ratio BC merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau BC ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Benefit dan cost tetap, rumusnya itu BC ratio sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan. Benefit dan cost tidak tetap, BC ratio tahun sama dengan benefit per tahun per total biaya tahunan dibagi biaya tahunan. Untuk unit kerjanya, profitability index, yaitu unit untuk kerjanya menghitung profitability index PI. Untuk breakpoint BEP, unit kerjanya itu menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Untuk unit kerja profitability ratio, tugasnya itu menghitung profitability ratio diantaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rehabilitas modal sendiri. Untuk praktikum untuk unjuk kerjanya benefit cost ratio, menghitung benefit dan cost tetap. Yang kedua, benefit dan cost tidak tetap. Selanjutnya saya akan mengerjakannya di aplikasi Excel.
Sudah tersedia tabel seperti ini. Untuk mencari profitability index sama dengan tabel NPV. Diterangkan sama. Langsung saja untuk mengisi cash inflow sama dengan NPV. Enter. Untuk mempersingkat waktu, blok dan tarik ke bawah. Untuk mengisi diskon faktor sebenarnya satu tambah tingkat bunga pangkat tahun pertama 10. Blok dan tarik ke bawah. Maaf ya, gangguan. Untuk mengisi present value dengan cash inflow dikali diskon faktor. Enter. Tarik ke bawah. Untuk mengisi total present value langsung ke auto sum saja. Di sini sudah diisi. Ini nanti dulu. Nah, yang selanjutnya yang kedua, untuk mengisi cash inflow mesin B sama dengan pengerjaannya sama dengan mesin A karena kan ada di NPV. Nah, NPV mesin 2, mesin yang pertama enter. Blok dan tarik ke bawah. Untuk mengisi diskon faktornya sama dengan 1. Maaf, ada yang lagi. Per 1 tambah tingkat bunga pangkat enter. Blok dan tarik ke bawah. Untuk mengisi present value sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Untuk mengisi total present value langsung saja ke auto sum karena di sini sudah ada. Untuk mengisi sisa XCF tahun kelima menggunakan rumus sama dengan 5 6 dikali 1 tambah tingkat bunga pangkat 5. Di sini sudah ada nilai sisa CF 5 tahun ke depan. Sini untuk mengisi profitability index menggunakan rumus sama dengan total present value dibagi initial investment. Nah, ini profitability indexnya 1,71. Untuk mengisi profitability index mesin B sama dengan total present value dibagi initial investment. Sini dari perhitungan payback periode
payback periode, ARR, NPV, IRR sama, dan terakhir PI. PT Nusantara memutuskan untuk memilih mesin A karena kan 1,71, mesin B 1,27. Selanjutnya untuk mengisi BEP, di sini terdapat soal perusahaan RCJ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah dan biaya variabelnya 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Di sini untuk mengerjakan total penjualan terlebih dahulu sama dengan menggunakan rumus sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. Ini hasilnya 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk mengisi biaya variabel dibanding penjualan menggunakan rumus sama dengan biaya variabel per unit dikali dibagi harga jual per unit. Nah, hasilnya itu 0,50. Selanjutnya untuk mengisi BEP dalam unit menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit kurangi variabel per unit. Nah, hasilnya itu 16.000. Untuk mengisi BEP dalam rupiah menggunakan rumus sama dengan biaya tetap dibagi 1 kurangi variabel per unit dibagi harga jual per unit. Enter. Nah, di sini hasilnya itu 4 juta. Artinya pada saat perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Selanjutnya untuk mengisi profitability ratio atau PR. Di sini yang satu ada profit margin PM, kedua earning power EP, tiga return on investment ROI, yang keempat rentabilitas modal sendiri. Untuk mengisi profit margin di sini ada soal PT Nisrina Sidikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Saudara sebagai perencanaan bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Dan di sini untuk mengisi profit margin menggunakan rumus sama dengan NOI dibagi NS. Enter. Nah, di sini hasilnya profit marginnya 16,7%. Yang selanjutnya untuk mengisi yang kedua earning power ada soal
PD WAPA mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, TA tahun 2011 sebesar 15 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Langsung saja menggunakan rumus sama dengan NOI bagi TA. Enter. Di sini hasilnya 26,7%. Untuk mengisi yang ketiga, return on investment ROI, ada soalnya ini. CV Keisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, TI tahun 2011 sebesar 12 juta rupiah. Hitung ROI dan jika COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Di sini menggunakan rumus sama seperti yang tadi, sama dengan NOI dibagi TI. Hasilnya itu 33%. Hasilnya bisa dinyatakan layak. Untuk mengisi yang keempat, rentabilitas modal sendiri, PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah. Interest bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar berapa rupiah ini belum ada. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Yang ke satu, untuk mencari EAT menggunakan rumus sama dengan NOI dikurangi NOI lagi dikali interest dikali ditambah NOI dikali tax. Hasilnya 8.500.000. Untuk mengisi rentabilitas modal sendiri menggunakan rumus sama dengan EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Di sini rentabilitas modal sendirinya 42,5%. Yang terakhir, untuk mengerjakan benefit cost ratio, di sini ada benefit dan cost tetap. Ada soal suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Hitunglah BC ratio dari proyek pengairan tersebut di atas. Yang pertama, untuk mengisi total biaya sama dengan kurung buka initial investment dikali dikali rate
kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup bagi depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya 100 juta. Dan untuk mengisi BC ratio menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, hasilnya 1,26. Dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak karena rasionya lebih dari 1. Ini kan 1,26. Nah, di sini ada lagi BC ratio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 120 juta per tahun. Nah, di sini ada yang satu 5%, intial investmentnya 1 miliar, bunga dalam rupiah 50 juta. Ini 50 juta. Dan ini di sini ada soalnya, hitunglah BC ratio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek tersebut di atas. Yang ke-1 untuk mengisi biaya total tahunan yang tahun ke-1 sama dengan di sini karena sama, klik saja enter. Untuk ininya juga sama karena 5%, 10% sama dengan ini. Dan untuk ke tahun kedua menggunakan rumus sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, di sini total biaya tahunannya 110 juta. Untuk mengisi BC rationya di sini sama saja, sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan sama dengan 1,15%. Ini masih bisa dikatakan layak karena melebihi 1. Untuk mengisi biaya tahun ketiga menggunakan rumus yang sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu
masuk dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, di sini 130 juta. Untuk BC rationya menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, di sini BC rationya 0,97. Ini tidak ekonomis ya, tidak layak karena kurang dari 1. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan sedikit-sedikit dalam pengerjaan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.